Oke, selamat siang saudara-saudara. Salam sejahtera untuk seluruh teman yang telah bergabung di webinar Sandilogy Market Talks yang keempat, siang ini dengan topik tren dan peluang ekonomi kreatif di era internet cepat. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Erik Budiman. Saya salah satu co-founder Forum Sandilogy dan menjadi MC untuk acara di siang hari ini. Topik yang akan dibahas pada webinar siang ini adalah seputar peran sektor teknologi dan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia di tahun 2021, yang akan dibawakan oleh kedua keynote speaker kami, yakni Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Bapak Johnny Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, bersama dengan Martin Terpilovsky dan Benny Emor, yang merupakan founders dan directors dari Bumi Varta Technology, yang merupakan co-host dari event. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator kami, yakni Sarah Wayne, Metro TV, yang telah bersedia menjadi moderator di forum ini. Mungkin sebelum kami mulai acara pada siang ini, izinkan saya untuk membacakan sekilas dari profil Sarah. Sarah Wayne telah bergabung dengan Metro TV sejak Juli 2000 Indonesia, Newsline, World News, Metro Malam, dan Headline News. Selain itu, Sarah juga aktif membawakan berbagai acara di forum domestik maupun internasional on Indonesian foreign policy, making us very fortunate to be hosted by such a renowned news anchor this afternoon. So, without further ado, Sarah, I'd like to pass on the floor to you. Thank you, terima kasih Mas Erik for the introduction atau perkenalan singkatnya. Pertama-tama izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta sekalian. Perkenalkan lagi, nama saya Sarah Wayne, dan senang sekali pada siang hari ini saya bisa ikut membantu untuk memandu diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya juga untuk menyapa yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang pertama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, yang sudah hadir pada siang hari ini. Juga saya ingin menyapa, terima kasih sudah hadir, Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate, Founder and President Director of Bumi Varta Technology, Martin Terpilovsky, the co-founders of Bumi Varta Technology, Pak Benny Emor, Konsul Jenderal RI Pineng, Bapak Bambang Soeharto, perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (SN), dan juga perwakilan Ikatan Sandi Indonesia. Dan tentunya selamat datang juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada siang hari ini bergabung dalam Sandilogy Market Talks. Selamat datang dalam diskusi kali ini di edisi keempat, dan pada kali ini seperti yang dikatakan Mas Erik sebelumnya, kita akan bahas tentang Future of Indonesia's Broadband, Fast Internet, and Creative Economy. Atau bisa kalau dalam bahasa Indonesia adalah masa depan internet cepat Indonesia dan ekonomi kreatif. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik diskusi dan juga nanti kita akan ada perbincangan atau talk show, kita akan persilakan terlebih dahulu kepada Founder and President Director Bumi Varta Technology, Martin Terpilovsky, to please present his presentation and to give us an overview. Sebenarnya seperti apa sih pekerjaan atau lingkup dari Bumi Varta sendiri dan bisa membantu perekonomian kreatif. So without further ado, Martin, the floor is yours. Okay, I will just share my screen. Okay. Yeah. Okay. Right. Okay. Yeah, I've just shared my screen, and yeah, first of all, I'm extremely sorry. My Bahasa is not of the required standard to. Sorry. We do. Right. Okay. Sorry, Eric is going to do some translation for me, and I will just give a brief introduction to Bumi Varta Technology. Eric. Sure, Martin. Yeah. Okay. Okay, so Bumi Varta. Oh. Okay, Bumi Varta Technology is 2.5 years old. And do you get an echo? Bumi Varta Technology merupakan perusahaan yang sudah
Yeah. Oh, sorry, wait. Hold on. Go ahead, Martin. Yeah, so Bumi Varta technology is 2.5 years old. We focus on what we call location intelligence and business intelligence. And our aim is actually to be Indonesia's first real deep tech company, and also to be a global leader in a local company, so global leader in business intelligence. Teknologi adalah perusahaan Indonesia yang sudah berdiri selama 2,5 tahun, yang basis teknologi dengan produk location intelligence dan mapping software. Dan perusahaan ini memiliki visi berbasis teknologi untuk yang handle sales management, risk management, maupun geotagging. Please continue, Martin. Yes, so the reason we are today working with Sandilogi, because we believe that with the ministries like Cominfo and the creative economy, that we believe location intelligence, big data analytics, and mapping this big data is going to become increasingly important as Indonesia moves towards becoming the focus big data. Bumi Varta Technology yang bekerjasama dengan Sandilogi untuk menggandeng maupun Kominfo, karena beliau perusahaan ini melihat suatu visi bahwa pentingnya isu dari location technology ini terutama dalam kancah big data dan location intelligence. Hello. So basically our strategy is to work with all different types of Indonesian company, from F&B to retail to FMCG and government, to allow people to actually use the data available better. Okay. Sama dengan berbagai perusahaan di berbagai bidang industri, termasuk F&B, consumer goods, teknologi, yang lain, dan sampai saat ini perusahaan ini Bumi Varta Technology sudah sebagai customer base mereka. Pak Benny will go into more detail of exactly what we can do with the various government departments and also for the private sector companies. So I think that's basically an overall introduction. I know we have to keep it quite short, so if people want more information, there is you can contact us on the below on Instagram or on LinkedIn. Yeah. Okay. Yang cukup yang telah dialokasikan untuk sesi ini, just in case saudara-saudari butuh informasi yang lebih dalam terkait perusahaan Bumi Varta, dapat visit kami punya website atau bahkan di LinkedIn maupun di akun Instagram. Oke. That's it, basically, Sarah. Thank you. Thank you, Martin, dan terima kasih atas Thank you. untuk Bumi Varta. Dan lagi-lagi hadirin sekalian, kita akan kembali berdiskusi pada siang hari ini. Untuk baru saja bergabung, kita pada siang hari ini akan membahas atau masa depan Indonesia dan juga ekonomi kreatif. Nah, seperti yang kita ketahui dan juga kita rasakan dalam sehari-hari, hadirin sekalian, bahwa penggunaan internet sudah tidak bisa kita pungkiri, sudah menjadi kebutuhan pokok utama dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini berlaku di segala lini kehidupan,
hanya baik dalam pekerjaan saja, pendidikan, personal, tetapi terlebih dalam bidang bisnis dan juga usaha yang kita jalankan. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya, kebutuhan internet yang cepat dan stabil semakin krusial dibutuhkan oleh kita. Nah, di mana setiap dari kita lebih dituntut untuk bisa bekerja jarak jauh, menggunakan platform meeting online seperti yang kita lakukan saat ini, serta melakukan transaksi secara digital, dan ini semua pada dasarnya salah satu utamanya adalah untuk menekan laju penularan virus COVID-19 itu sendiri. Dan pastinya untuk menjamin kelancaran semua kegiatan tersebut, ini juga bergantung pada kualitas internet yang kita atau Indonesia sebagai bangsa miliki. Dan hadirin sekalian, peserta sekalian, kita akan bahas lebih lanjut pada hari ini. Sebenarnya koneksi internet yang dibutuhkan itu seperti apa, terutama bagi mereka kita para pelaku usaha dan juga mereka dan kita pelaku ekonomi kreatif. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bisa menciptakan jaringan internet yang mampu mendorong pertumbuhan dan juga pemulihan ekonomi nasional, dan pastinya ada juga peluang teknologi di sini, yaitu penggunaan location intelligence technology yang mungkin sudah disinggung sedikit oleh Martin tadi untuk menunjang peningkatan jangkauan internet dan seluler di Indonesia, mengingat betapa luasnya tanah air kita. Nah, tanpa panjang lebar lagi, peserta sekalian, izinkan saya di sini untuk bisa memperkenalkan dan juga menyapa secara langsung para panelis pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya ingin menyapa kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat siang, Dr. Sandi. Assalamualaikum. Selamat siang, Sarah. Siang, Joni, Pak Menko. Terima kasih, Pak Joni. Terima kasih teman-teman yang lain. Terima kasih Dr. Sandi sudah bergabung juga. Semoga sehat ya Dr. Sandi. Dan sebelum kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Dr. Sandi, kita akan membacakan profil terlebih dahulu di sini. Izinkan ya Dr. Sandi. Dr. Sandiaga Uno ini merupakan seorang pengusaha dan Sarah, mudah-mudahan bisa ada masalah. Saya agak kembali lagi. Saya ingin karena waktunya sangat terbatas, Pak Joni Plate dulu. Ya. Kenapa? Oke, boleh. Baik, karena waktu terbatas, saya akan Pak Joni G. Plate. Pak Joni sudah hadir di sini, biar Pak Joni. Ya, oke. Selamat siang, Bang Joni, apa kabar? Sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat datang, Bang Joni. Sehat, Bang Joni? Kabar baik, staff yang saya hormati. Apakah baik? Silakan Bang Joni, karena seperti dikatakan Dr. Sadi, Mas Menteri tadi, silakan Bang Joni menyampaikan pemaparan. Baik, oke, terima kasih. Ini saya nggak tahu kenapa ya, ini suaranya kurang bagus sanunya. Penerimaannya, saya juga kurang jelas mendengar suara Sarah. Tapi apakah suara saya terdengar dengan baik nggak? Jelas, Bang Joni. Oke, kalau terdengar dengan baik saya bisa mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama tentu yang saya banggakan, rekan sejawat saya, Bapak Menteri Parekraf, Bekraf ya, Badan Kreatif, Mas Sandiaga Uno, bersama Sandi Logi dan rekan-rekan Sandi Logi sekalian, Bumi Varta dan rekan-rekan Bumi Varta sekalian, Sarah sendiri dan peserta virtual conference atau webinar siang hari ini. Yang pertama tentu talking points yang ingin disampaikan hari ini terkait dengan tren dan peluang ekonomi kreatif di era internet cepat ya. Sebelum saya memberikan beberapa
pokok pikiran, bahan diskusi ingin saya sampaikan seperti Pak Sandiaga sampaikan tadi. Saya setelah ini ada rapat terbatas Polhukam ya. Jadi saya tidak bisa terlalu lama-lama. Karenanya saya ingin coba untuk memanfaatkan kesempatan ini secara cepat dan dengan overview yang sedikit gambaran umum. Yang pertama pasti ya tidak akan bisa kita berbicara internet cepat di sisi hilir, di downstream daripada teknologi informasi itu tanpa kita menyiapkan ya menggelar secara lengkap ICT infrastructure di Indonesia, infrastruktur TIK di Indonesia dengan baik. Ya, tidak mungkin. Jadi harus terlebih dahulu kita melengkapi pembangunan infrastruktur TIK. Dan untuk itu tentu capital expenditure dan operational expenditure yang harus disediakan oleh baik pemerintah maupun pelaku usaha, dalam hal ini operator seluler, tidak sedikit. Ya. Tidak sedikit, sangat besar. Nah, apa gambaran infrastruktur TIK di Indonesia saat ini? Ya, setiap kita sekarang ngomong bicara tentang digital, ya berbicara tentang tersedianya bandwidth dan internet coverage, ya tapi itu tidak datang dengan sendirinya. Kita lihat bagaimana potret infrastruktur TIK Indonesia saat ini. Ya. Pertama adalah infrastruktur backbone. Infrastruktur backbone di Indonesia ini terdiri dari ya yang paling utama adalah penggelaran fiber optik atau optical fiber. Penggelaran fiber optik di Indonesia ini panjangnya hingga saat ini ya 342.224.453 kilometer dan ya submarine cable atau yang digelar di laut sepanjang 117.786 kilometer ya. Jadi panjang sekali. Ini dibangun oleh siapa saja? Oleh Kominfo yang dikenal dengan istilah palaparing, itu 12.000 lebih kilometer, dan dibangun oleh operator seluler, seluruh operator seluler yang ada lebih dari 330.000 kilometer. Nah ini baru fiber optik, 342.000 kilometer ini kalau kita pegang ujungnya Sarah, dan kita jalan mengitari bumi, itu hampir 9 kali keliling dunia dia. Mengitari bumi, karena apa? Keliling dunia itu 40.000 kilometer. Kabel kita aja 342.000 kilometer. Tetapi apakah ini sudah cukup? Ternyata ini belum cukup. Kita masih membutuhkan backbone, jaringan backbone infrastruktur TIK yang masih banyak untuk menghubungkan semua titik. Karenanya isu konektivitas di dalam transformasi digital yang disampaikan oleh Bapak Presiden perlu diterjemahkan secara konkret melalui penggelaran infrastruktur ya. Palaparing dan pembangunan serat optik oleh operator seluler. Yang kedua ya, yang dikenal dengan middle mile infrastructure. Tadi yang tadi adalah backbone, infrastruktur backbone, dan yang kedua infrastruktur middle mile. Apa saja infrastruktur middle mile? Infrastruktur middle mile itu terdiri dari pembangunan fiber link network, microwave link network, ya, dan satelit telekomunikasi. Ini digelar di seluruh penjuru tanah air kita di middle mile, ya, infrastructure. Saat ini kita menggunakan satelit saja, kapasitas satelit ya, itu 50 gigabit per second. Oleh atau menggunakan 9 satelit yang diletakkan di orbit kita. Ada 9, baik satelit milik Indonesia, ya, nasional maupun satelit asing. Ada 5 satelit nasional dan 4 satelit asing dengan total kapasitas 50 gigabit per second. Apakah sudah cukup? Belum cukup.
ya untuk mendukung internet cepat yang tadi Sarah sampaikan. Yang ketiga yang dikenal dengan istilah infrastruktur the last mile untuk menjangkau pemukiman dan tempat tinggal serta area-area aktivitas masyarakat. Itu membangun 500, saat ini kita sudah punya 533.988 Base Transceiver Stations atau BTS yang sudah tersebar di seluruh pelosok tanah air, 500 juta. Ya kalau Sarah bayang meter kali ada itu BTS. Tapi saking besarnya Indonesia dan sebaran penduduk kita yang begitu tersebar dengan density masing-masing wilayah yang berbeda-beda, maka kita perlu menggelar the last mile ini BTS yang jauh lebih banyak lagi. Ya. Saat ini saja Kementerian Kominfo di dalam 2 tahun ke depan SD seluruh wilayah 3T yang belum terjangkau dengan 4G sinyal coverage. Ya, itu 3 dari 3 infrastruktur ini ya masih apakah sudah menjangkau seluruhnya? Ternyata belum. Jadi Indonesia ini ada 83.000 desa dan kelurahan. Dan masih terdapat 12.548 ya yang belum ada coverage atau blank spot tersedianya layanan internet 4G. 12.548 ini kalau diterjemahkan ke dalam peta, dia mewakili lebih setengah dari wilayah luasan Indonesia. Karena dia berada di wilayah ekonomis sebagai operator seluler. 9.113 wilayah desa dan kelurahan di wilayah 3T akan disediakan internet cepat paling lambat tahun 2022 seluruhnya selesai dibangun. Dan ada tersisa 3.435 desa dan kelurahan di wilayah non 3T atau wilayah komersial ya yang belum ada coverage sinyal 4G yang nanti secara simultan akan dilaksanakan pembangunannya oleh operator seluler, dan saya sudah menyampaikan dan disepakati bersama-sama untuk diselesaikan bersamaan. Pada tahun 2022 nanti seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah tersedia coverage internet atau internet cepat ya 4G kapasitas ya dengan kualitas 4G. Ini enggak sedikit Sarah, enggak sedikit biayanya. Pemerintah sendiri yang mengeluarkan lebih dari 8 miliar dolar lah untuk kebutuhan ini. Belum lagi operator seluler yang harus disediakan melalui blended financing. Jadi Menteri Kominfo tidak gampang juga. Harus cari sumber pembiayaan bagaimana untuk menyediakan pembangunan ini agar seluruh masyarakat kita terlayani dengan sinyal 4G paling lambat pada tahun 2022 akhir nanti. Jadi jangan heran kalau saat ini ada wilayah-wilayah tertentu anak-anak sekolah yang pergi ke gunung, ada kepala desa yang naik pohon untuk mencari sinyal. Karena memang baru akan diselesaikan tahun 2022. Dan itu sudah ada di dalam peta jalan Kominfo dan sudah disediakan anggarannya. Yang kedua adalah ya kita harus memastikan pembangunan infrastruktur TIK itu tidak saja untuk mendukung ya digital ekonomi di wilayah-wilayah komersial, tapi kita harus memastikan juga untuk memperkecil digital divide, close the digital divide di antara penduduk Indonesia dan di antara wilayah kedaulatan negara Indonesia.
Sehingga tugas kita adalah memastikan tergelarnya ini dengan baik agar internet link rasio di Indonesia menjadi lebih baik. Ya, agar disparitas internet antara wilayah-wilayah kawasan negara kita ini bisa menjadi lebih diperkecil. Yang kedua adalah permasalahan nasional kita ini kita sama-sama tahu. Digital ekonomi kalau nggak didukung dengan data yang akurat jadi masalah besar. Karenanya permasalahan data juga menjadi permasalahan yang penting. Saat ini untuk pemerintah saja dalam rangka electronic government ya itu menggunakan 2.700 pusat data. Ya, 2.700 pusat data dan 24.700 aplikasi. Ya. Dari 2.700 pusat data itu hanya 3% saja yang mempunyai standar kualifikasi global atau internasional. 97%-nya nggak karu-karuan. Sehingga menjadi begitu sulitnya untuk melakukan ya interoperabilitas data dalam rangka menghasilkan satu data nasional. Sehingga pekerjaannya begitu besar kita saksikan sendiri pada saat COVID ini di mana ya permasalahan terkait dengan akurasi data menjadi persoalan pada saat dilakukan program-program perlindungan sosial. Demikian halnya dukungan Kominfo ya dalam rangka untuk memastikan satu data vaksin COVID-19. Kami harus melakukan interoperabilitas data, melakukan cleansing dan cleaning data agar datanya akurat yang bisa dipakai dan digunakan untuk memastikan data itu tepat. Ini bukan pekerjaan yang gampang, sangat gampang dikomentari. Apalagi kalau dikomentari di media sosial, gampang sekali. Tapi realitas di mana hanya 3% ya server dan pusat data kita yang memenuhi global standar itu adalah realitas. Sehingga Kominfo mempunyai tugas untuk membangun satu pusat data dalam rangka mendukung electronic government pemerintah Indonesia ya yang berkualifikasi global ya tier 4. Satu pusat data tier 4 yang mendukung atau dengan kemampuan prosesor itu ada di slide ya 43.000 cores dan kapasitas storage ya 72 petabytes. Nah, ini kalau dibangun dan selesai kita harapkan interoperabilitas seluruh data nasional kita akan dapat dilakukan melalui pusat data nasional yang ada di Kominfo. Saya berharap ini bisa selesai dibangun ya tahun 2022 dan parsial ya operationnya dimulai tahun 2023 ya sedangkan full operation 2024 atau 2025 nanti di akhir kabinet ini. Inilah sumbangsi besar dalam rangka tata kelola data nasional setidaknya untuk mendukung ya electronic government sehingga kebijakan-kebijakan negara lebih akurat. Di samping pemerintah membangun pusat data nasional ini melalui berbagai payung hukum perundang-undangan yang ada, sektor privat pun diberi kesempatan untuk membangun pusat data di Indonesia. Ada beberapa pusat data yang sudah dibangun ya atau yang dalam proses pembangunan yang dilakukan baik oleh perusahaan nasional kita seperti Telkom misalnya ya juga Global Technology Company yang saat ini sedang membangun di Indonesia. Kita berharap bahwa Indonesia akan menjadi data hub regional kita. Karena kita tahu di beberapa negara di ASEAN sekarang mempunyai persoalan tersendiri untuk membangun data. Salah satu persoalannya adalah tersedianya lahan dan kapasitas power supply. Karena membangun satu pusat data dibutuhkan persyaratan yang luar biasa, redundancy power supply, ya keamanan akses road, ya keamanan dan bebas dari gempa, banjir dan lain sebagainya bukan hal yang gampang.
Tetapi Indonesia berharap karena di Indonesia ini salah satu penduduk terbesar di kawasan, maka kita berharap pusat data itu akan ada di Indonesia, dan Kominfo menyiapkan ya agar Indonesia akan menjadi pusat hub pusat data. Dengan demikian Indonesia juga akan menjadi digital hub regional kita. Ya, itu yang kita harapkan dan kita siapkan. Hingga saat ini kalau kita lihat ya dari sisi penetrasi internet di Indonesia. Tadi ngomong soal era internet cepat. Penetrasi internet di Indonesia saat ini ya dari 270 juta rakyat ya terdapat 196,7 juta rakyat ya yang sudah mempunyai akses internet ya atau setara dengan 73,7% dari total populasi kita. Dengan penetrasi internet sebesar 196,7 juta ini seharusnya ya di sisi hilir ya di downstream ekonomi kita, digital ekonomi, seharusnya dia sudah bisa bergerak berkembang. Yang menjadi tugas Kominfo sekarang bagaimana menjangkau wilayah tersisanya, ya, wilayah yang tersisa. Tetapi ekonomi digital dengan kemampuan penetrasi 196 juta ini, ya maka inilah potensi pasar digital ekonomi yang luar biasa di Indonesia. Indonesia sendiri diproyeksikan digital ekonomi kita setidaknya valuasi lebih dari 133 miliar dolar di tahun 2024 atau 2025, yang saat ini sekitar 40 miliar dolar. Maka kita mempunyai penetrasi digital ekonomi yang jauh lebih besar dibanding negara-negara lain di kawasan ASEAN ini. Mengapa itu bisa terjadi? Karena memang pembangunan infrastruktur dan komitmen pembangunan infrastruktur TIK oleh pemerintahan Pak Joko Widodo melanjutkan pembangunan dilakukan oleh pemerintah sebelumnya itu dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh. Ya. Rekan-rekan sekalian, kita boleh membangun internet infrastruktur TIK untuk internet yang cepat secara besar-besaran. Kita boleh mempunyai pusat data yang hebat, tetapi kalau tidak tersedianya spektrum frekuensi yang memadai, maka tentu tidak bisa menghadirkan internet cepat di rumah atau di handphone ya pengguna sekalian. Karenanya Kominfo juga harus melakukan manajemen spektrum frekuensi yang memadai. Ya, hingga saat ini proyeksi kebutuhan spektrum frekuensi Indonesia ya sampai dengan tahun 2024 setidaknya sebanyak 2047 MHz. Kebutuhan saat ini dalam rangka mendukung semua digital Indonesia per hari ini adalah 737 MHz. Bisa dibayangkan kalau 373 MHz saja seperti sekarang ini, bagaimana nanti pada saat dengan kemampuan 2047. Karenanya Kominfo harus melakukan farming dan refarming frekuensi sebanyak 1.300 MHz di semua level band. Mulai dari lower atau coverage band di bawah, ya sub 1 GHz di bawah 1 GB, di level capacity layer, ya maupun di super speed, super data layer. Ini harus disiapkan frekuensinya. Jadi jangan kaget kalau Kominfo melakukan lelang frekuensi. Ya. Karena memang harus menyiapkan spektrumnya. Termasuk di dalamnya kebutuhan 1.882 MHz ya untuk deployment nanti ya 5G di Indonesia. Jadi dari sekarang harus kita siapkan. Saat ini Kominfo ya melakukan pelelangan seperti baru-baru rame di berita ya. Saya Kominfo melakukan bidding untuk frekuensi di 2,3 GHz. Lalu
biddingnya belum bisa dilanjutkan dan dilakukan rebidding atau bidding ulang. Itu untuk memenuhi kebutuhan frekuensi oleh operator seluler saat ini, ya, untuk melanjutkan ya pembangunan atau memenuhi kebutuhan 4G coverage dan persiapan ya showcase 5G nanti. Itu baru persiapan. Karena 5G-nya sendiri harus kita siapkan di frekuensi yang lebih di atas sedikit, di 2,6 MHz sampai dengan 2,6 GHz sampai dengan setidaknya 3,5 GHz ya di level itu, dan ya di super high atau di 60-70 GHz nantinya, 27 sampai dengan 60-70 GHz. Secara teknis kira-kira begitu. Tetapi perlu ada manajemen frekuensi. Spektrum, dan spektrum adalah sumber daya yang terbatas. Karenanya pelelangan spektrum dan tata kelola spektrum dalam rangka dua hal. Yang pertama untuk penerimaan negara karena ini sumber daya, ya penerimaan negara bukan pajak. Dan yang kedua untuk menjaga dan memastikan ya kesiapan kita untuk melakukan ya kecepatan internet yang lebih baik, di samping tentunya nanti pilihan-pilihan teknologi. Yang keempat atau yang ketiga, yang keempat ya, kita boleh mempunyai infrastruktur TIK yang bagus ya, mempunyai pusat data yang bagus, mempunyai spektrum manajemen yang baik untuk mendukung semuanya. Kalau tidak tersedia digital talent yang memadai di Indonesia, maka susah juga. Karena nanti akan terjadi apa? Pergerakan masuk ya, pergerakan masuk dari digital talent ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Diproyeksikan dalam 15 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan setidaknya 9 juta digital talent di semua level keahlian. Mulai dari basic skills, intermediate skills, sampai advanced digital skills. Atau rata 600.000 digital talent yang harus dihasilkan per tahun. Kominfo sendiri menyiapkan stimulus ya pelatihan digital ya untuk kebutuhan intermediate digital skills. Itu sekitar 60.000 sampai 100.000 digital skills atau seats ya untuk digital skills intermediate setiap tahun. Ya tahun 2020 ini 100.000 kalau saya nggak salah. Tahun 2021 tahun ini ya 60.000 saya minta supaya kalau bisa 100.000 sehingga pada saat di mana terjadi pandemi COVID ya ada kesibukan untuk para sarjana tamatan sekolah universitas dan tamatan sekolah menengah atas untuk mengambil pendidikan secara virtual, secara daring ya untuk menghasilkan intermediate skills kita, dan itu gratis. Intermediate skills kita ini banyak minatnya. Tetapi ya dalam kaitan dengan digital talent ini harus di semua layernya. Nah, Kominfo melakukan gerakan nasional ya literasi digital. Nah, literasi digital ini satu gerakan nasional yang dilakukan ya dengan nama besarnya cyber atau siberkreasi. Siberkreasi atau gerakan nasional ini ya, ini mendapat prize winner dari PBB tahun 2020. Pemenang ini prize winner. Karena apa? Karena siberkreasi program digital talent, digital skill ini, yaitu menjangkau puluhan juta rakyat kita untuk memperkenalkan kemampuan basic atau basic skills digital. Tetapi di tingkat intermediate itu diberikan kepada tamatan SMA, para sarjana yang berijazah yang diberikan pendidikan seperti misalnya cloud computing, artificial intelligence, augmented reality, big data, dan lain sebagainya itu ya. Dan sebagian dari mereka yang memenuhi standar diberikan sertifikat global ya. Dan ini saya kira satu program yang menarik dan dilakukan secara besar-besaran yang perlu didengar ya oleh kelompok grup milenial kita, karena ini untuk mereka.
Dan di atasnya dalam rangka menghasilkan master mentor digital, suhu-suhu digital, kita juga harus menyiapkan advanced digital skills. Advanced digital skills ini adalah pelatihan bagi para praktisi di tingkat pimpinan, seperti misalnya para kepala-kepala dinas, ya, atau pimpinan-pimpinan di sektor swasta, startup founders misalnya, ya, atau manajer-manajer di startup kita, di teknologi company kita, untuk dididik, dan mereka dididik secara offline. Karena COVID, maka tahun 2020 ini terpaksa ditunda. Ini pendidikan dalam rangka kerjasama dengan Singapura, dengan Korea, dengan Tiongkok, di Tsinghua University, bersama Global Technology Company, Microsoft, Apple, dan lain sebagainya. Nah, ini program digital talent yang kita lakukan dalam rangka untuk menghasilkan atau menjembatani ya talent gap. Dan yang terakhir adalah payung hukum. Nah, payung hukum ini penting. Ya, saat ini sedang ramai orang bicarakan revisi Undang-Undang ITE. Tapi Bapak Presiden sudah mengingatkan revisi Undang-Undang ITE itu yang pertama harus memastikan agar ya ruang digital kita ini digunakan dengan baik, secara produktif, bermanfaat, beretika, ya cerdas dan seterusnya. Jangan sampai digunakan secara kurang cerdas yang berdampak pada ya masalah hukum, ya jangan sampai. Ya. Namun juga mengingatkan bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, ya sehingga perlu dilakukan tinjauan-tinjauan lagi dalam rangka menerjemahkan secara spesifik ya apa yang dimaksudkan dengan beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE, ya atau yang kita sebut dengan pedoman tafsir, pedoman interpretasi bagi siapa saja. Bagi penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini, penegak hukum fisik, di ruang fisik adalah kepolisian, kejaksaan. Dan penegak hukum ya di ruang digital adalah Kominfo. Serta proses hukum di mahkamah. Dan Mahkamah Agung juga harus tahu. Sehingga prosesnya keadilan masyarakat itu dapat dijaga. Namun ya tidak kalah pentingnya, di samping undang-undang yang kita sudah miliki saat ini, Undang-Undang ITE tadi, ada PP 71. PP 71 itu mengatur tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Dan turunannya, ya itu ada di Permen Peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2020. Serta undang-undang yang baru, ya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 di sektor telekomunikasi, diantaranya menyangkut 3 hal besar. Yang pertama infrastructure sharing, yang kedua menyangkut spektrum sharing, dan yang ketiga menyangkut digitalisasi broadcasting kita. Ya, itu ada diatur di situ, termasuk PP-nya sudah terbit ya, PP nomor 46 itu. Sehingga ya payung-payung hukum ini harus bisa digunakan untuk ya menjadi umbrella bagi seluruh aktivitas digital kita yang bermanfaat bagi kita. Namun demikian ya hak-hak masyarakat harus dilindungi di dalam ruang digital. Sehingga kita harus menyelesaikan Indonesian General Data Protection Regulation atau yang dikenal dengan Rencana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang belum mempunyai GDPR atau Undang-Undang PDP ini. Sehingga saya tentu berharap ya proses politik di DPR yang sedang berlangsung sekarang ini bisa selesai cepat sehingga masyarakat Indonesia yang 270 juta jumlahnya ini mendapat perlindungan terhadap data pribadinya. Karena apa? Tidak mungkin lagi kita mentata kelola data hanya di dalam yurisdiksi nasional. Data itu ekstrateritorial. Karena data dia bergerak lintas batas negara atau cross border. Dan hingga saat ini ya cross border data flow belum ada payung hukumnya yang disepakati di tingkat internasional. Karena baik itu di PBB, di ITU, di World Economic Forum yang baru lalu, di Davos, dan di G20 Summit, ya
di Saudi Arabia yang lalu di dalam Digital Economy Task Force, proposisi Indonesia itu sangat jelas untuk mengatur agar cross-border data flow dilakukan secara lawfulness, secara fair, secara transparent, dan resiprokal. Hal yang sama saya menyampaikan itu sebagai proposisi Indonesia di kawasan ASEAN, di ASEAN Digital Ministerial Meeting yang lalu. Itu bersama-sama atau hadir juga United States of America atau Amerika, ya, perwakilan dari Amerika, perwakilan dari Tiongkok, perwakilan dari India, dan perwakilan dari International Telecommunication Union. Bahwa ini proposisi kita untuk menjaga agar ya cross border data flow itu bisa ditata kelolakan dengan baik demi pelindungan data pribadi. Karena data adalah masa depan suatu bangsa. Apalagi seperti di saat COVID ini, di mana vaksinasi diberikan kepada 181,5 juta rakyat Indonesia yang adalah ya rakyat berusia produktif. Kekuatan Indonesia itu bertumpu di situ, sehingga pelindungan terhadap data mereka harus terjaga dengan baik. Nah, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan sore ini secara umum, secara garis besar overview, ya roadmap yang sedang kita siapkan. Dan terakhir, ya Kominfo saat ini sedang menyiapkan dua hal. Yang pertama adalah peta jalan, ya peta jalan Indonesia digital sampai tahun 2024 sebagai bagian dari program Industrial 4.0, ya implementasi industri 4.0 dan menyongsong seabad usia proklamasi Indonesia. Dan Kominfo sendiri karena ya terjadi perubahan yang besar yang berkaitan dengan transformasi digital di mana terjadi migrasi yang cepat dari ruang fisik ke ruang digital, Kominfo pun perlu melakukan metamorfosa, transformasi, rebranding Kominfo untuk beradaptasi dengan satu tugas pokok dan fungsi yang baru yang tadi saya sebutkan. Demikian Sarah sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Terima kasih Bang Joni atas pemaparan dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Saya belum dengar suaranya Sarah. Ya Bang Joni, sekarang sudah terdengar kan suara Sarah? Saya nggak bisa dengar suaranya Sarah. Baik, Bang Joni bisa mendengar suara Sarah? Belum dengar juga. Belum dengar juga. Mohon maaf Bang Joni, ini memang mungkin karena lagi-lagi karena saya tidak dengar, silakan Sarah teruskan. Ya saya lihat Pak Sandi sudah begini-begini nih, udah oke-oke aja. Saya belum bisa dengar suaranya Sarah. Yang pasti Sarah, Kominfo mendukung habis-habisan ya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena itu sisi hilir dari seluruh tugasnya Kominfo. Manfaat kepada rakyat itu ada di sisi hilirnya. Nah, kami mendukung sisi hilir itu, gitu. Baik. Bang Joni atas pemaparannya, kita terima dukungannya. Pastinya nanti kita akan bisa dengar ini. Lagi, seperti apa nanti Bang Joni, tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana program komunikasi dan informatika dan juga pemaparan Bang Joni bahwa sekarang kita mempersiapkan Indonesia digital pada tahun nanti 2022. Tapi pada peserta sekalian kita harus mempersilahkan Bang Joni karena agendanya padat, harus melanjutkan kembali kegiatannya. Terima kasih Bang Joni sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini di Sandilogi edisi keempat. Terima kasih Bang Joni. Dan selanjutnya peserta hadirin sekalian kita akan melanjutkan diskusi. Ya Bang Joni, terima kasih Bang Joni. Oke, nah peserta sekalian, hadirin sekalian kita akan lanjutkan diskusi. Tenang saja, nanti kita juga akan hadirkan sesi tanya jawab kepada para pembicara. Di sini nanti ada Pak Sandi dan juga Pak Beni dari BBT. Tapi nanti di akhir diskusi sesinya. Jadi langsung saja saya akan menyapa kembali pada siang hari ini dan juga memperkenalkan pembicara kita, panelis kita pada siang hari ini. Yang pertama ini adalah Pak Sandi, Dr. Sandi. Selamat siang, Dr. Sandi. Selamat siang.
Apa kabar Dr. Sandi? Maaf tadi mungkin karena lagi-lagi tantangan berinternet di masa sekarang, Dr. Sandi, jadi agak terputus. Bagaimana kalau sekarang bisa mendengarkan suara Sarah? Sarah bagus suaranya. Saya juga alhamdulillah kembali lagi. Itu kenapa? Iya, tapi di sini Kira-kira Dr. Sandi saya bisa mendengar. Oke, kalau nggak sekarang kira-kira next kita juga mau, kalau nggak mungkin Pak semuanya sudah mengenal lah Dr. Sandi itu siapa dengan seluruh pencapaiannya dan juga pengalamannya. Nanti kita mungkin langsung saja berdiskusi langsung, ingin mengulik nih pendapat dan juga insights dari Dr. Sandi. Tapi mungkin untuk pembicara Benny dulu di ini, bro. Silakan Pak Benny dulu dari jauh-jauh dari Penang. KJRI Penang, apa kabar? Saya masih bermasalah ini. Lagi-lagi ragu-ragu Icuk. Nah ini kita menyapa ya Pak Sandi, ini KJRI Penang. Kalau nggak Pak Sandi bisa mendengarkan suara Sarah Pak Sandi sekarang? Saya bisa dengar suara Sarah, tapi saya suaranya sendiri bouncing. Suara saya mengalami tua dan Salim juga menghadapi permasalahan. Kalau nggak Pak Sandi mungkin bisa kita coba agak ini ya, kita bereksperimen sedikit. Kalau mungkin nanti Sarah bertanya sesuatu ke Pak Sandi mungkin bisa di-mute nanti biar bisa sedikit mendapatkan insight dari Pak Sandi yang pasti ditunggu-tunggu semua nih oleh peserta Pak Sandi. Biar ini karena ada yang jauh lebih sibuk mungkin dari saya. Silakan KJRI Penang dulu Pak Benny dan ajarannya. Oh, sorry KJRI Penang Pak Bambang Soeharto. Silakan Pak Bambang Soeharto. Wah, Pak Andri Hermansyah kelihatannya. Pak Andri Hermawan. Oke. Bambang silakan. Kopi dulu, Bro. Silakan Pak Bambang, Bapak Konjen, kita di Penang. Aduh, apa Bu? Unmute. Selamat siang Bapak Menteri. Kami mendapat kehormatan ini bisa bergabung dalam webinar ini Pak. Tentunya sangat bermanfaat bagi kami dan teman-teman di Penang untuk mengetahui perkembangan internet dan industri pariwisata serta ekonomi kreatif di tanah air Pak. Ini akan sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas di sini. Seperti bagaimana Bapak ketahui, Penang juga terkenal dengan industri manufaktur, penyumbang GDP ketiga di Malaysia, dan banyak industri elektronik dan elektrik di sini yang menyumbang banyak pertumbuhan di Malaysia. Jadi kehadiran kami ingin mendengarkan arahan dan paparan dari Pak Menteri ini Pak. Salam hormat dari kami di Penang Pak.
Terima kasih Pak Konjen. Saya sangat apresiasi dan kebetulan dulu punya usaha di Penang dan saya rasakan kenikmatan kuliner Penang. Jadi Penang itu bisa juga mempromosikan bukan hanya wisatanya tapi kuliner Penang dan kita banyak belajar dari Penang. Baik teman-teman semua yang sudah tergabung, mudah-mudahan sekarang suara saya bisa didengar ya. Kalau belum bisa didengar silakan di kolom chat sampaikan feedbacknya. Teman-teman, saya akan memberikan sedikit catatan. Suara jelas ya, alhamdulillah, alhamdulillah rezeki anak soleh. Jadi pertama COVID-19 ini telah memfasilitasi adopsi kerja jarak jauh atau remote working. Dan tadi Pak Menkominfo sejawat saya di kabinet sudah menjelaskan kesiapan dari segi infrastruktur secara luas. Sekarang kita lihat bahwa di tengah pandemi, kesulitan ekonomi, ini kita lihat justru banyak digital nomads, yaitu para profesional yang berpindah-pindah tempat, bekerja dengan kekuatan virtualisasi. Nah, negara-negara memperkuat kemampuan mereka dengan menghadirkan internet cepat. Dan kita sudah melihat beberapa enclave daripada digital nomad seperti Bali, tapi juga mulai ada di Jawa Tengah, mulai ada di beberapa desa wisata. Nah, ini yang menarik bahwa bukan hanya work from destinations, mereka membawa keluarganya school from destinations. Jadi ini yang ingin kita kembangkan di dalam satu ekosistem internet cepat. Jadi orang-orang bekerja dari jarak jauh, merelokasi secara mandiri. Tadi pagi saya dengan Airbnb, saya mendapatkan kabar mereka sudah banyak bekerja dari lokasi-lokasi yang bisa disebut sebagai work from heaven. Nah, di belakang saya ini ada 5 destinasi unggulan kita, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan juga Likupang, Sulawesi Utara. Ini adalah yang ingin saya dorong dan saya infokan bahwa kita harus bantu pariwisata kita sendiri karena menunggu pariwisata mancanegara akan makan waktu dan ini butuh internet cepat. Jadi salah satu ekosistem yang saya fokus adalah digital economy dan data terakhir dari big data kami April sampai Juni 2020 dan ini dikonfirmasi oleh datanya dari Airbnb bahwa di beberapa destinasi pariwisata seperti Bali dan Yogyakarta ternyata occupancy digital economy melalui Airbnb dan platform lainnya ini mengalahkan dari occupancy rate di hotel-hotel berbintang. Nah, ini semua dimungkinkan karena kita sekarang memiliki jejaring yang jauh lebih baik. Tadi saya lihat komen-komen, Pak, lupain dulu 5G. 4G aja nggak bisa gitu, bro. Nggak bisa gitu, bro. 5G harus dibangun. 5G dibangun, 4G kita lengkapi. Banyak saudara-saudara kita, mungkin di Bangka Belitung, kemarin saya ke Bukit Pramun, kehilangan signal, dan lain sebagainya. Tapi kita harus melangkah, kalau nggak kita kalah dengan negara-negara lain yang tadinya di bawah. Nah, sekarang kita melangkahnya bagaimana? Continue to invest. Nah, saya terima kasih Bumi Varta Technology selalu mendorong kita. Nah, pengalaman ini kita perkaya dengan rich media. Virtualisasi kita harapkan lebih terdorong dengan kelimpahan broadband. Augmented reality, virtual reality, ini akan semakin dipakai. Butuh internet cepat. Tur-tur virtual akan mengisi menjadi opsi sebelum mereka berkunjung. Nah, tak hanya pariwisata, ekonomi kreatif juga terdorong secara masif oleh digitalisasi.
Salah satu layanannya streaming. Streaming ini melonjak naik pesat didorong oleh pandemi. Saat gedung bioskop sepi akibat ekonomi dan pandemi, sektor media online alhamdulillah terus bertumbuh dan menjadi pandemic winner atau pandemic champion. Mencapai 18% atau 10 miliar dolar, 141 triliun sampai nanti tahun 2025. Maka saatnya kita sekarang bersiap bangkit. Mari kita menangkan pentas dunia. Kuncinya inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. You guys can do it. Berapa sekarang partisipan? 435. Nah, ini adalah bentuk adaptasi. Tadi juga bilang lebih dari 1000. Saya jual ke Pak Menkominfo, bilang, Pak, datang ke acara ini, Pak, lebih dari 1000. Ternyata 435 sekarang. Berarti ini kita harus beradaptasi. Gimana caranya fasilitas kita lebih baik ke depan, sehingga suaranya nggak putus-putus. Malu saya sama Martin, malu saya sama Benny Emor, malu saya sama Pak Bambang Suharto kalau kualitas kita nggak menunjukkan bahwa kita punya platform yang kuat. Kuncinya kami di Kemenparekraf, gercep, geber, dan gaspol. Gercep, gerak cepat. Geber, gerak bersama. Saya rangkul kalian semua. Gaspol, garap semua potensi. Fasilitas produksi ekonomi kreatif seperti aplikasi, gaming, ini akan menjadi pilihan utama. Film, dukungan SDM, pengembangan ekosistem, digitalisasi, akan memerlukan berbagai kanal distribusi, terutama konten-konten kreatif yang baru. Ingat, content is king. Dan kolaborasi ke depan bukan lagi public-private partnership, tapi public-private-people partnership. Nah, inilah kita butuh operator-operator telekomunikasi, penyedia infrastruktur, BTS, dan juga kita perlu jejaring fiber optik, pita lebar, yang tambah berlimpah. Dan terakhir, saya ingin garis bawahi, last mile. Last mile itu harus sampai ke destinasi super prioritas. Besok saya ke Danau Toba lagi, walaupun juga nggak ikut kali ini, tapi di Danau Toba itu kita masih kesulitan jaringan. Jadi mudah-mudahan bisa dibangun agar kita bisa menjangkau sampai ke ujung pelosok desa wisata. Kita hadirkan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan saya sampaikan juga salam untuk perwakilan Ikatan Sandi Indonesia. Ini adalah sandi di tiap lini kita. Mudah-mudahan kita bisa membangun satu ekosistem lebih baik ke depan, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan menghadirkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sandi pemaparan dan juga ini ya memberikan semangatnya untuk kita semua, keadilan sosial digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi Dr. Sandi mungkin bisa mendengarkan suara Sarah jelas? Jelas, baik. Dr. Sandi mau sedikit tanya aja nih, mungkin untuk memberikan jalan buat kita semua berdiskusi nantinya, Dr. Sandi. Kan kita dengar kata potensi. Pasti Dr. Sandi juga sudah kunjungan kerja, melihat teman-teman UMKM dan para pelaku ekonomi kreatif. Sebenarnya bagaimana ini mereka, apakah mereka sudah siap dengan transformasi digital yang ada, terutama di daerah-daerah di berbagai penjuru Indonesia, Pak Sandi? Dan kalau mereka belum, bagaimana kita bisa membuat potensi menjadi kekuatan? Terima kasih. Sekali lagi, Sarah panggil aku, tadi aku panggil suster. Ini terlalu banyak teman-teman di sini. Maaf, Mbak Sarah. Kalau Mbak Sarah panggil Dokter Sandi, aku pengen manggil Suster Sarah jadinya. Jadi, waduh, luar biasa. Belum belajar, mungkin belajar suster online, Dokter Sandi. Soalnya tadi di sini, Pak Sandi, di sini katanya pesannya, Pak Sandi kan mau sekali memberikan selamat waktu itu kan, walaupun udah berbulan-bulan yang lalu. oh, Oralnya, Mas Sandi. S3. Iya. Aku pikir dokter rumah sakit.
Enggak lah, janganlah. Biarkan yang ahli mumpung pandemi nih, Pak Sandi. Kalau nggak, biar saya lagi aja ya, Pak Sandi ya. Gimana Pak Sandi buat mengubah potensi menjadi kekuatan kita nih saat ini? Karena kan banyak sekali, terutama UMKM yang membutuhkan kecepatan internet, terutama di daerah-daerah. Pasti Pak Sandi lebih paham lah, lebih tahu bagaimana Pak Sandi. Pertama, kita melihat potensi kita luar biasa dan pemerintah membangun bersama dengan dunia usaha dalam satu kolaborasi jaringan internet cepat. Namun ujungnya menurut saya, Mbak Sarah, adalah entrepreneurship. Gimana kita bisa menghadirkan satu semangat mindset entrepreneurship dari terutama kalangan muda. Bagaimana kita melihat potensi ini harus menjadi realisasi. Jangan sampai kita nggak bisa menghadirkan satu kegiatan yang mampu mengambil peluang yang ada saat pandemi ini untuk mencetak pemenang. Kita harus mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, saya lihat kemarin mergernya Gojek dan Tokopedia hampir rampung. Dalam kurun waktu 10 tahun, Gojek dan Tokopedia menghasilkan satu nilai tambah buat Indonesia. Mungkin angkanya dari segi market cap atau enterprise value mendekati 40 miliar dolar. Ini adalah karya anak bangsa yang perlu kita apresiasi. Nah, saya melihat bahwa jangan sia-siakan pasar Indonesia ini harus kita realisasikan sebagai wadah untuk mencetak national champion. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Mari kita jadi pemain. Makanya saya selalu mendorong seperti pengusaha-pengusaha Pak Erik Budiman, Pak Yuga Aden dengan Aden & Co, Erwin Suryadi dengan V-Office. Kita ingin kita main di level dunia. Oleh karena itu, tangkaplah potensi ini. Jangan kita sia-siakan. Mari kita gunakan sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia, berkolaborasi. Mari kita yang jauh lebih maju ke depan. Oke, berarti kolaborasi kuncinya Pak Sandi ya. Dan pasti membutuhkan kolaborasi dari dukungan dari berbagai belah pihak juga, berbagai macam pihak juga. Salah satunya adalah dukungan digitalisasi dari pihak infrastruktur dan juga aplikasi digital. Mungkin di sini bisa dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Pak Beni yang sudah hadir bersama kita juga Pak Sandi pada siang hari ini. Mungkin kita bisa sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Beni, bisa mendengarkan suara kami? Ya, bisa, Mbak Sarah. Nah, Pak Beni, langsung silakan apa Pak Sandi, Pak Beni. Ya, selamat siang Pak Sandi. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung dan menjadi pembicara di Sandiologi ini. Terima kasih, Pak. Salam kenal. Iya Pak Beni, tadi Pak Sandi sudah menjelaskan seperti apa kebutuhan kolaborasi untuk meningkatkan dan juga mengedepankan pelaku ekonomi kreatif dan juga pelaku usaha UMKM di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau dari sisi Pak Beni sendiri ini bagaimana sebenarnya untuk menjawab tantangan terutama bukan hanya 4.0 tapi nanti 5.0, apa yang dibutuhkan terutama mereka kepada teknologi GIS sendiri untuk menjawab kebutuhan industri kita, terutama mereka yang bekerja di sektor ekonomi kreatif, Pak Beni. Oke, jadi di dunia ekonomi kreatif biasanya banyak banget sebenarnya pelaku ekonomi kreatif yang berada di Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesia, dan Indonesia sangat begitu luas, dan mereka semua itu sangat memerlukan koneksi broadband internet yang bagus, kemudian koneksi yang dapat diandalkan dan segala macam untuk bisa mereka mempromosikan bisnis mereka, kemudian produk mereka, ataupun ekonomi kreatif yang mereka bisa sharing ke dunia luar, seperti itu. Jadi kami di Bumi Varta kita lebih spesialisasinya sebenarnya di location intelligence. Jadi location intelligence ini bagaimana kita dapat bisa untuk lebih menyesuaikan antara kebutuhan atau demografi penduduk Indonesia yang begitu luas dan penyebaran pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Indonesia agar mereka bisa tercover dengan cakupan coverage dari internet atau broadband internet yang cepat. Jadi
bagaimana kita bisa berkolaborasi dari segala macam institusi. Setiap institusi pasti mempunyai berbagai macam data dari demografi, kemudian dari sisi telekomunikasi, of course juga punya data mengenai persebaran, mengenai di mana sebenarnya masyarakat berada, aktivitas mereka kebanyakan berada di mana, kemudian sebenarnya aktivitas turisme juga di mana sebenarnya, potensi wisata, potensi ekonomi kreatif sebenarnya berada di mana. Pelaku bisnis ataupun pemerintah bisa mengambil keputusan based on location seperti itu. Jadi bisa lebih fokus dan bisa lebih ditingkatkan seperti itu. Oke, lebih fokus dan bisa ditingkatkan lagi ya Pak Beni. Ya. Nah, sekarang kita ke Pak Sandi lagi, karena lagi-lagi Pak Sandi agendanya padat. Terima kasih Pak Sandi sudah bergabung, tetapi sebelum harus meninggalkan tempat dan diskusi kita, Pak Sandi, boleh Pak Sandi berikan waktu sebentar, mungkin memberikan closing remarks atau pesan-pesannya, terutama untuk para peserta yang hadir hari ini, Pak Sandi. Ya, saya ingin pertama ucapkan terima kasih kepada teman-teman Sandilogi, Erwin, Mas Erik, Yuga, dan teman-teman semua yang sudah masuk ke edisi keempat ini ya, untuk mendorong bagaimana kita memanfaatkan peluang, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tadi Pak Menkominfo sudah memberikan komitmen internet cepat dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Mungkin ada spotty, blank spot, tolong dilaporkan ke kami. Kami akan fasilitasikan baik melalui program pemerintah maupun kerjasama dengan para operator. Saya ingin titipkan pesan ke Mas Beni dan Martin dari Bumi Farta karena konsep location-based technology ini sangat dipentingkan, terutama di tengah pandemi. Salah satu kelemahan kita adalah program testing, tracing, dan treatment, yaitu tracing yang berkaitan, ya bagus sekali ini angka-angka tracing berarti, wow, ada datum dan luar biasa ini. Memang Sandilogi ini menampilkan sesuatu yang kadang-kadang surprising gitu loh. Ini data-data saya belum terpikir sudah keluar data-datanya. Ini luar biasa, luar biasa. Jadi bahwa data-data tracing kita ini belum kuat. Jadi mungkin dengan location based technology, Bumi Farta dan teman-teman bisa menghadirkan satu solusi agar kita bisa menekan COVID-19 ini dengan teknologi, dengan location-based technology, sehingga kita bisa mengikuti lacak erat ini atau contact tracing, close tracing ini bisa lebih sempurna ke depannya, sehingga kita bisa tekan COVID-19 dan bangkitkan tentunya ekonomi pariwisata. Dan harapan kita pada akhirnya kita bisa keluar dari pandemi ini sebagai winner. Saya memulai usaha dari saat krisis seperti sekarang. Saya di PHK hampir 20 tahun yang lalu. Saya berjuang dari titik nadir, dari hanya 3 orang karyawan, saya mendirikan usaha. Melalui beberapa pasang surut, akhirnya usaha saya bisa membuka lapangan kerja. Sekarang sebagai perusahaan investasi aktif se-Asia Tenggara, kami bisa memberikan peluang bagi 30.000 karyawan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi saya ingin ini menginspirasi kita semua. Ayo teman-teman, ambil peluang. Mbak Sarah pasti punya solusinya buat kita semua. Mari kita berkolaborasi dan yes, we can do it. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Saya pamit dulu, Pak. Thanks, Pak Sandi. Thank you. Terima kasih, Pak Sandi. Yes, we can do it. And mungkin Martin, you would like to say something to Pak Sandi very quickly? Yes, yeah. Thanks very much again for participating. I'm sorry that I'm not perfect at Bahasa yet. So, but yeah, thanks for participating, and sorry about internet connection problems at the beginning. These things happen here, I guess. So. Hopefully we can work together to improve that in the next few years. So thank you again, and hope to catch you again soon. Thanks, Pak Sandi. Cheers.
worry, it's not your problem. You guys' problem. Well, I know, but it's as you know, it's very disconcerting, you know, when you're listening to it echo. So it's disconcerting, but yeah, I'm sure we can improve the situation in the coming years. So fingers crossed on that, yeah. Thanks, boss. See you. Bye. Thank you, Mas Sandi. Sekali lagi terima kasih dan sukses terus. Semoga kita semua pastinya yang terinspirasi dari Pak Sandi juga. Terima kasih sekali lagi. Dan teman-teman peserta hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan diskusi bersama Pak Beni. Tadi Pak Beni sudah menjelaskan bagaimana ini bisa membantu untuk mengedepankan usaha-usaha atau misalnya UMKM, pelaku ekonomi kreatif dengan bantuan GIS itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari kacamata Pak Beni, mungkin bisa Anda jelaskan lagi Pak Beni, sebenarnya upaya apa yang bisa dilakukan terutama untuk meningkatkan tech awareness atau literasi digital para pelaku ekonomi kreatif, karena kan Indonesia sangat beragam, banyak sekali UMKM yang masih kecil, bahkan mikro pun harus diberikan pendidikan terkait dengan hal-hal yang digital, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi mereka, sehingga pada penggunaan teknologi geospasial ini juga bisa mereka gunakan seutuhnya dan seefisien, seefektif mungkin, Pak Beni. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Jadi mungkin saya izinkan saya buat share screen dengan untuk saya bisa sampaikan mungkin segala sedikit materi yang bisa saya share screen ya. Oke, sudah kelihatan Mbak Sarah dengan Sudah Pak Beni, dari sini sudah terlihat. Silakan. Ya, jadi mungkin sedikit pemaparan sedikit untuk rekan-rekan semua yang berpartisipasi dalam acara hari ini. Jadi COVID-19 ini membuat kita semua behavior atau perilaku kita dalam beraktivitas sehari-hari, dimulai dari biasanya kita beraktivitas di daerah bisnis atau komersial, sekarang hampir semua orang beraktivitas di daerah residential area. Jadi sangat perlu memang suatu internet connection atau broadband internet yang sangat baik untuk bisa mendukung segala macam investment atau bisnis ataupun juga pelaku-pelaku usaha kecil menengah dan berbagai macam industri, terutama usaha kecil menengah dan ekonomi kreatif. Jadi ada bisa kita lihat juga bahwa ada feature dari broadband internet ini adalah semakin sebenarnya tadi awareness tadi semakin bertumbuh dengan kita sering di rumah dan segala macam. Kebutuhan internet itu sekarang kita sangat memerlukan sekali, dan sekarang internet sangat dibutuhkan. Semakin kita ekonomi kreatif juga semakin membutuhkan internet, dan juga pelaku infrastruktur internet juga semakin aware bahwa ini sangat perlu ini untuk kita tingkatkan terus dan lebih pemerataan penyebaran dari jaringan internet, karena memang selama ini di Indonesia sendiri kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Jadi bagaimana sebenarnya location intelligence ini bisa membantu namanya tourism atau creative economy Indonesia. Jadi dengan menggunakan location intelligence, kita bisa memetakan di mana sih sebenarnya demografi atau pelaku-pelaku usaha industri, baik itu creative economy, baik itu pelaku-pelaku usaha yang lain, baik itu tourism juga, dan hotel maupun tempat wisata dan segala macamnya, kita bisa tahu di mana sih penyebaran mereka. Apakah mereka sudah tercover oleh jaringan internet dan jaringan internet yang baik. Jadi dengan location intelligence ini kita bisa melihat di mana sih sebenarnya penyebaran aktivitas ekonomi, aktivitas tourism dan segala macam. Itu semua kita lakukan dan kita petakan di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya yang diperlukan sekarang adalah bagaimana caranya data-data ini kita combine semua di dalam suatu platform dan divisualisasikan dalam peta seperti itu. Jadi kita bisa tahu sebenarnya di mana sebenarnya
di mana keramaian turis berada berdasarkan dari penyebaran mereka dan kita bisa petakan di seluruh Indonesia. Di sini juga ada hubungannya tadi Mbak Sarah mengenai jangkauan dari penyebaran internet di Indonesia itu sudah juga bisa kita petakan dan kita bisa lihat daerah-daerah mana sih yang mana masih masih belum tercover dengan baik. Kita masih bisa lihat di Jawa Timur sendiri sebenarnya penyebaran internet juga masih belum terpenuhi dengan baik, tapi itu menjadi PR kita bersama. Jadi dengan kita menggunakan pendekatan location intelligence, kita bisa tahu di mana sih daerah-daerah yang sebenarnya belum tercover oleh jaringan infrastruktur yang ada, seperti itu. Dan di sini juga kita juga bisa menggunakan pendekatan location analysis untuk kita bisa melihat penyebaran aktivitas penduduk. Ya, di sini dalam sampelnya adalah kita bisa melihat pergerakan sebenarnya ini titik-titik ini adalah penyebaran manusia, Mas Sarah. Jadi di sini kita bisa lihat di daerah Sudirman, kemudian di daerah Tamrin dan segala macam titik-titik warna itu adalah tempat di mana aktivitas masyarakat berada. Jadi dipastikan bahwa di daerah tersebut memang harus benar-benar disupport dengan jaringan internet dan bisa tercover dengan baik. Di situ kita bisa lihat grafiknya, di setiap halte busway kita bisa melihat aktivitas masyarakat di jam tertentu dan segala macam, dan semua bisa divisualisasikan dan dianalisa di dalam dalam tampilan peta. Dan dengan location intelligence sebenarnya rekan-rekan juga bisa melakukan namanya asset management, kemudian kita bisa melihat behavior dari orang-orang berada di mana, kemudian dari sisi pemerintah baik itu dan juga pelaku industri telekomunikasi dan juga usaha-usaha kreatif dan usaha kecil menengah, mereka juga bisa melihat sebenarnya di mana sih target-target area produk dan jasa mereka. Jadi teknologi ini sebenarnya, geoteknologi location intelligence ini sebenarnya mungkin sudah sering rekan-rekan semua pakai. Jadi pada saat misalnya rekan-rekan mencari alamat dan segala macam, pasti sering memakai maps sehari-hari, seperti itu. Jadi bagaimana caranya UMKM juga atau industri kreatif ekonomi mereka bisa memanfaatkan teknologi location intelligence ini, mereka bisa memakai untuk bisa di mana sih sebenarnya target customer mereka, sehingga mereka bisa lebih meningkatkan pendapatan mereka. Mereka bisa tahu di mana sebenarnya produk customer yang sesuai dengan produk mereka, dengan harga tertentu ataupun minat tertentu, itu semua kita bisa petakan di dalam tampilan peta. Seperti itu, Mbak Sarah. Jadi ini kita bisa membantu semua pelaku bisnis, mereka bisa mengimprove bisnis mereka berdasarkan location. Seperti itu. Bisa membantu ya untuk memperbaiki bisnis, untuk efektifkan bisnis mereka dengan location. Mungkin di sini ada teman-teman pengusaha yang sambil melihat ini sedang bingung, nanti Pak Benny bisa ya menjawab pertanyaan mereka? Ya, bisa. Jadi kami persilakan juga kepada Bapak Ibu peserta sekalian, jika ada pertanyaan silakan tulis di chat box, nanti kita akan bacakan setelah sesi ini sebentar lagi yang dijawab baik oleh Pak Benny dan juga Martin. If there are any questions, will you be willing to answer the questions? Is there any for you? Of course, I will answer them, yes. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, kalau memang ada pertanyaan baik itu untuk Martin maupun Pak Benny, silahkan bertanya, nanti mereka akan jawab. Nah, Pak Benny, saya mau tanya lebih lanjut lagi. Tadi kan sudah dikasih lihat contoh bagaimana bisa mendukung terutama mereka yang di bidang usaha retail. Tapi bagaimana dengan teknologi GIS ini sendiri untuk membangun pengembangan ekonomi kreatif dari sisi regulator nih? Atau Pak Benny? Oke, kemudian kalau dari si regulator sebenarnya dari sini regulator bisa lebih bisa mengambil keputusan di mana sebenarnya mereka lebih fokus dalam mengambil kebijakan mengenai rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, kemudian dengan adanya big data yang ditampilkan dalam peta atau location intelligence, mereka bisa tahu sebenarnya daerah mana sih yang benar-benar lebih memerlukan insentif contohnya, atau memerlukan bantuan
alokasi anggaran dan segala macam yang sebenarnya dibutuhkan. Dalam hal ini kaitannya juga dalam segi regulator, regulator juga bisa melihat sebenarnya terkait dengan COVID-19 juga kita bisa lihat di mana sih sebenarnya daerah-daerah yang seperti Pak Sandi bilang mengenai tracing COVID-19, di mana sebenarnya sudah banyak dilakukan tracing. Kemudian daerah-daerah mana sih yang masih berisiko terkait dengan COVID-19. Kemudian daerah-daerah mana sih sebenarnya dari sisi rasio dan demografi penduduknya dibandingkan dengan infrastruktur dari rumah sakitnya, begitu berisiko tidak kalau misalnya terjadi lonjakan dan segala macam. Apakah fasilitasnya mendukung? Jadi dengan menggunakan pendekatan location ini kita bisa lebih mudah. Jadi sebenarnya Mbak Sarah bisa dibayangkan kalau pengambil keputusan atau regulator bisa melihat peta di Indonesia dengan begitu interaktif seperti itu. Jadi bisa kelihatan di mana sebenarnya, mungkin di daerah di Maluku sebenarnya lagi memerlukan banget sebenarnya adalah bantuan atau insentif. Atau sebenarnya bisa kita lihat bahwa aktivitas masyarakat di situ sebenarnya mereka membutuhkan jaringan internet yang lebih bisa diandalkan. Seperti itu. Akan lebih mudah mengambil keputusan terkait dengan regulasi bila semua itu bisa ditampilkan di dalam tampilan peta. Seperti itu, Mbak. Oke, tampilan peta, Pak. Nah, kalau misalkan dari teman-teman sekarang yang melihat, langsung mungkin ada pertanyaan ini, Pak. Cost implementation-nya bagaimana ya? Nah, apakah ini bisa dapat dijangkau secara cost implementation tersebut, terutama bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, para pelaku industri mikro dan menengah. Karena kan sekarang lagi pandemi, dan yang paling berdampak atau terdampak adalah kedua sektor tersebut. Ya, itu bagus. Sebenarnya teknologi location intelligence ini sudah lama sih, Mbak Sarah. Jadi, selama ini yang menggunakan teknologi location intelligence pasti bisnis-bisnis seperti tambang. Tambang mereka perlu selalu updating kegiatan mining mereka karena mereka butuh sekali peta. Kemudian biasanya industri terkait dengan perkebunan karena areal mereka begitu luas. Kemudian terkait dengan engineering atau infrastruktur mereka perlu update peta setiap hari, of course. Tapi di Bumifarta kita berusaha untuk memperkenalkan teknologi location intelligence ini untuk membantu bisnis, nggak hanya industri yang besar seperti mining, plantation, atau engineering atau infrastruktur, tapi juga untuk pelaku-pelaku retail, pelaku-pelaku food and beverage, pelaku-pelaku ekonomi kreatif atau UMKM. Kita membuat suatu platform yang bisa terjangkau oleh semua kalangan bisnis, dari mulai level enterprise sampai dengan UMKM. Kita mempersiapkan tools-tools yang memang fungsi-fungsi yang memang kita siapkan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Jadi kita memang siapkan beberapa tier solusi sebenarnya yang terkait dengan location ini sehingga bisa terjangkau semua pihak sebenarnya. Seperti itu, Mbak Sarah. Oke, Pak Benny. Terima kasih pemaparannya. Dan seperti kita sudah janjikan, Pak Benny juga Martin, sekarang kita akan masuk ke sesi question and answer kepada teman-teman sekalian, peserta sekalian. Ini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan. Jangan lupa saya bacakan ya. Yang pertama ini dari Anton Arifin. Kepada Pak Benny, apakah real-time GIS, pariwisata, dan industri kreatif? Apakah ini real-time? Data-datanya. Oke, kalau data-data itu kita memang ada beberapa data yang kita bisa bilang near real time, hampir real time. Jadi memang data-data kita itu sebenarnya terlalu terupdate dan ada beberapa data yang memang near real time yang kita selalu ada di platform kita. Jadi yang saya maksud dengan near real time ini adalah, of course datanya kan begitu besar dan begitu besar untuk bisa ditampilkan secara real time detik itu dan bisa ditampilkan pada detik itu butuh banyak pengolahan data terlebih dahulu sehingga kemudian kita proses dan analisa sehingga rekan-rekan bisa langsung bisa lihat dan bisa melihat data-data itu secara lebih mudah sebenarnya. Jadi data-data ini bisa saya bilang bukan real time tapi near real time, hampir real time. Hampir near real time ya Pak Ben. Oke, bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, ini dari
Polaris Azhar Rahmat Ramadan. Untuk Pak Beni lagi. Pak Beni, dalam penggunaan artificial intelligence, bagaimana cara kita membatasi penggunaan kecerdasan buatan agar tidak terlalu berlebihan dalam beberapa aspek seperti bisnis, lingkungan, dan sosial? Silakan Pak Beni. Oke, pertanyaannya cukup menarik. Jadi AI ini memang kita udah sering dengar akhir-akhir ini ya tentang kecerdasan buatan dan segala macam. Tapi dari kami sebenarnya melihat perkembangan teknologi, kita melihat dari sisi manfaatnya sebenarnya. Jadi apakah teknologi itu benar-benar bermanfaat lebih kepada penggunanya seperti itu. Jadi kita akan mempertimbangkan, of course, kita akan mempertimbangkan dari faktor bisnisnya, apakah teknologi AI ini memang punya nilai bisnis. Kemudian kita juga harus lihat faktor lingkungan juga dan sosial juga, apakah ini akan berdampak dengan lingkungan dan sosial. Karena memang itu memang harus ditimbang dengan baik-baik sebenarnya. Jangan sampai memang saya setuju, jangan sampai AI ini berlebihan dan mungkin memang agak challenging buat kita semua bahwa dengan teknologi AI ini akan mungkin bisa mereplace beberapa pekerjaan mungkin, tapi saya pikir juga sebenarnya AI ini bisa menjadi opportunity karena banyak sekali juga pengembang AI yang juga bisa kembali lagi bisa memunculkan banyak programmer baru atau teknologi baru yang bisa menyerap tenaga kerja sih sebenarnya. Jadi faktor itu kita harus ditimbang baik-baik antara manfaat, bisnis, dan juga dampak sosialnya. Seperti itu, Mas. Oke, kita harus bisa membaca peluang ini. Kita Iya, harus benar. peluang yang ada, tetapi jangan sampai terjerumus sehingga bisa merugikan lingkungan dan juga sektor-sektor kehidupan kita lainnya. Baik, terima kasih Pak Beni atas jawabannya, dan terima kasih juga kepada yang sudah bertanya, para peserta yang sudah aktif bertanya. Tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf tadi merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Beni dan juga seluruh pembicara kita pada siang hari ini. Tadi sudah ada Pak Sandi, ada Bang Joni sudah hadir juga. Terima kasih kepada mereka. Terima kasih juga. Thank you, Martin. No, thank you very much today, Sarah. Thanks, Benny. That was excellent. And yeah, we hope to work with Sandiology again in the future and continue to provide location intelligence solutions for both the government and for the private sector, because across the rest of the world, everybody uses this kind of technology now. But in Indonesia, we're the only end-to-end provider of this type of solution in a scaled up way. So basically, I think, you know, the more and more people we can get this message out to via TV or via Zoom calls like this, I think it's very, very beneficial. So thank you again, and we look forward to working again in the future. So thanks everyone for attending. Thanks back Sandy. Thanks back Johnny. Thanks Sarah, and thanks Benny. Thank you, Martin. And thank you for giving us the insights and how we can catch up with the rest of the world. Semoga teman-teman semua mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan juga mendapatkan pencerahan dalam sandilogi diskusi pada siang hari ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga terima kasih sekali lagi para pembicara. Di akhir kata, saya Sarawin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi kepada MC pada ini, Mas Ed. Silakan. Terima kasih, Sarah. Dengan ini kami ingin menutup webinar di siang hari ini yang sangat menarik, dan kami ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keempat narasumber, yakni Bapak Sandiaga Uno, Johnny Plate, Martin Terpilovsky, dan Benny Emor yang telah membawakan webinar ini. Izinkan saya juga untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh co-founder Sandilogi, Bapak Erwin Suryadi, V-Office, Bapak Yuga Arden, Eden & Co. yang telah menjadikan platform webinar ini. Last but not least, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. It has been our pleasure to host this event, and I wish you all a great day. Thank you.